Pi Network P2P. Apakah Pi Network benar-benar sudah digunakan untuk transaksi di dunia nyata? Atau semua ini hanya sekadar klaim? Setiap hari, muncul cerita tentang orang yang menukar barang, melakukan transaksi, bahkan seolah-olah sudah menggunakan Pi sebagai alat tukar. Angkanya terdengar meyakinkan. Ceritanya cepat menyebar. Tapi ada satu pertanyaan penting yang jarang benar-benar diperiksa. Di mana buktinya? Karena dalam dunia blockchain, yang menentukan bukan cerita, bukan opini, tetapi data. Di video ini, kita tidak akan bergantung pada klaim komunitas atau sekadar tampilan layar. Kita akan melihat langsung aktivitas yang bisa diverifikasi, memahami apa yang benar-benar terjadi, dan yang lebih penting, apa yang sebenarnya tidak bisa dibuktikan. Di akhir video ini, Anda akan memahami dengan jelas, bagian mana dari transaksi peer-to-peer Pi Network yang benar-benar nyata, dan bagian mana yang hanya sebatas asumsi. Masalah pengaturan. Di berbagai komunitas, kita sering melihat klaim bahwa Pi sudah digunakan untuk membeli barang, mulai dari kebutuhan sehari-hari, hingga barang dengan nilai yang cukup tinggi. Bahkan ada yang menyebutkan angka-angka yang jauh dari kondisi pasar saat ini. Sekilas, semua itu terlihat meyakinkan. Seolah-olah Pi sudah benar-benar berfungsi sebagai alat tukar yang luas dan stabil. Namun di sisi lain, ada satu hal yang jarang dibahas secara mendalam. Tidak semua klaim tersebut bisa diverifikasi. Tidak ada bukti yang jelas apakah transaksi itu benar-benar terjadi sesuai cerita, atau hanya interpretasi dari aktivitas yang tidak sepenuhnya dipahami. Dan disinilah letak masalah sebenarnya. Karena tanpa verifikasi yang jelas, batas antara fakta dan asumsi menjadi sangat tipis. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, mana yang benar-benar terjadi, dan mana yang hanya sekadar klaim? Foundation, posisi resmi sistem. Untuk memahami ini dengan benar, kita harus mulai dari posisi sistemnya terlebih dahulu. Saat ini, Pi Network sudah berada pada fase Open Network. Artinya, jaringan blockchain-nya sudah aktif, dan transaksi yang terjadi di dalamnya bersifat nyata serta tidak dapat diubah. Setiap perpindahan Pi yang terjadi di mainnet tercatat secara permanen. Secara teknis, ini berarti satu hal penting, transaksi antar pengguna memang memungkinkan untuk dilakukan. Namun, di sisi lain, ada kondisi yang tidak boleh diabaikan. Proses KYC masih berlangsung, migrasi ke mainnet juga belum sepenuhnya selesai, dan tidak semua pengguna memiliki akses penuh terhadap saldo mereka. Banyak akun yang masih dalam tahap verifikasi atau masih memiliki Pi yang terkunci. Artinya, meskipun sistemnya sudah memungkinkan terjadinya transaksi, tidak semua orang benar-benar berada dalam posisi untuk melakukannya secara bebas. Dan disinilah poin yang sering disalahpahami. Kemampuan sistem untuk melakukan transaksi tidak secara otomatis membuktikan bahwa semua klaim yang beredar itu benar. Sistem memungkinkan, tetapi itu tidak sama dengan semua yang diklaim benar-benar terjadi. Bagaimana seharusnya P2P bekerja? Untuk menilai apakah transaksi peer-to-peer di Pi Network itu benar atau tidak, kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana seharusnya sistem ini bekerja. Dalam blockchain, konsep peer-to-peer berarti transaksi dilakukan langsung dari satu wallet ke wallet lainnya, tanpa perantara seperti exchange atau pihak ketiga. Tidak ada bank, tidak ada platform yang menahan dana. Semua terjadi langsung di jaringan, dan setiap transaksi tercatat di blockchain. Artinya, jika seseorang mengirim Pi ke wallet lain, maka itu adalah transaksi yang nyata. Dan jika transaksi itu terjadi di mainnet, maka datanya bersifat permanen dan bisa dilacak. Sekarang kita masuk ke konteks Pi Network. Secara konsep, Pi memang memungkinkan terjadinya transaksi seperti ini. Dua pengguna bisa saling berinteraksi secara langsung. Seseorang bisa mengirim Pi, dan sebagai gantinya menerima barang atau jasa. Inilah yang sering disebut sebagai barter dalam ekosistem Pi. Namun, penting untuk dipahami bahwa sistem ini tidak berjalan secara otomatis untuk semua pengguna. Ada syarat yang harus dipenuhi. Pertama, pengguna harus memiliki wallet yang sudah aktif dan terhubung ke mainnet. Tanpa wallet, tidak ada transaksi. Kedua, pengguna harus sudah melewati proses KYC. Ini adalah lapisan verifikasi yang memastikan bahwa akun tersebut valid dan diizinkan untuk masuk ke ekosistem mainnet. Ketiga, Pi yang dimiliki harus sudah berhasil dimigrasikan ke mainnet. Jika saldo masih berada di aplikasi dan belum berpindah ke blockchain, maka secara teknis Pi tersebut belum bisa digunakan untuk transaksi. Ketiga hal ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah fondasi dari seluruh sistem. Karena tanpa wallet yang aktif, tanpa KYC, dan tanpa migrasi yang selesai, transaksi tidak bisa terjadi di jaringan utama. Dan disinilah banyak kesalahpahaman muncul. Tidak semua orang yang mengklaim telah melakukan barter benar-benar berada dalam kondisi yang memenuhi syarat tersebut.
Bahkan dalam beberapa kasus, klaim transaksi terjadi tanpa bukti bahwa kedua pihak memiliki akses penuh ke mainnet. Jadi ketika kita mendengar cerita tentang barter atau transaksi peer-to-peer di P-Network, kita tidak bisa langsung menganggapnya valid. Kita harus melihat apakah transaksi tersebut benar-benar memenuhi struktur dasar dari sistem blockchain itu sendiri. Karena tanpa fondasi itu, maka klaim barter tidak memiliki dasar yang kuat secara teknis. Dan inilah yang menjadi pembeda antara transaksi yang benar-benar terjadi, dengan sekadar cerita yang terdengar meyakinkan. Analisis data. Transaksi terverifikasi terungkap. Sekarang kita masuk ke inti yang paling penting. Inilah momen di mana kita melihat fakta sesungguhnya, yaitu ex post. Pertama, bagaimana kita bisa memverifikasi transaksi di P-Network? Ada dua cara yang sahih dan valid. Pertama, Blockchain Explorer. Semua perpindahan P di mainnet tercatat di sini. Setiap transfer dari satu wallet ke wallet lain terekam secara permanen, tidak bisa diubah, dan bersifat imutabel. Ini adalah bukti yang jelas dan tak terbantahkan bahwa P memang berpindah dari satu akun ke akun lain. Kedua, pola transaksi. Dengan memperhatikan pola transaksi, seberapa sering transfer dilakukan, jumlahnya, dan wallet mana yang terlibat, kita bisa melihat aktivitas nyata di jaringan. Ini memberi kita gambaran objektif tanpa harus bergantung pada cerita, screenshot, atau klaim yang bisa dimanipulasi. Lalu, apa yang bisa kita buktikan secara pasti? Ada transaksi P. Iya. Data blockchain menunjukkan bahwa P memang berpindah antar wallet. Ini fakta yang bisa diverifikasi langsung, dan tidak ada ruang untuk spekulasi. Sekarang, apa yang tidak bisa dibuktikan langsung? Barang fisik atau jasa di balik transaksi. Blockchain hanya mencatat perpindahan token. Kita tidak bisa mengetahui apakah P itu digunakan untuk membeli mobil, emas, kopi, atau barang lainnya. Semua klaim tentang barter ini berasal dari cerita pengguna, bukan dari data yang bisa diverifikasi. Mari kita lihat secara sederhana. Yang real, transfer antar wallet, pola distribusi P, dan volume transaksi. Yang tidak pasti, apakah benar ada barter mobil, emas, atau barang fisik lainnya. Dan ini kalimat yang harus diingat. Blockchain profess transactions, but not the story behind them. Dengan kata lain, blockchain membuktikan bahwa transaksi terjadi, tetapi tidak membuktikan cerita di baliknya. Inilah inti yang sering disalahpahami banyak orang. Jadi fokus kita tetap pada fakta yang bisa diverifikasi. Apa yang nyata, dan apa yang sekadar asumsi. Semua klaim harus melalui lensa data, bukan sekadar opini atau cerita menarik. Cek realita. Fakta versus hype. Sekarang, kita masuk ke bagian yang sering jadi pusat perhatian dan punya potensi viral tinggi, reality check. Saat ini, banyak cerita dan klaim tentang transaksi P yang terdengar spektakuler, bahkan luar biasa. Tapi mari kita hadapi faktanya. Kenapa klaim seperti ini bisa begitu berlebihan? Ada dua alasan utama. Pertama, tidak ada verifikasi publik. Banyak cerita yang tersebar di komunitas hanya berdasarkan pengalaman pribadi atau screenshot yang belum tentu akurat. Tanpa data yang bisa dicek langsung, narasi ini mudah dipercayai, tapi belum tentu benar. Kedua, narasi mudah dimanipulasi. Seseorang bisa membuat cerita terdengar besar, misalnya barter rumah, mobil atau emas, padahal yang terjadi hanyalah transfer token antar wallet. Hal ini memicu kesalahpahaman, karena kita melihat cerita, bukan fakta blockchain. Dampaknya, risiko nyata bagi komunitas. Salah persepsi tentang nilai P. Orang menganggap P sudah seharga atau sepopuler mata uang digital besar, padahal realitasnya berbeda. Ekspektasi tidak realistis. Banyak yang berharap bisa langsung menggunakan P untuk transaksi besar, atau mengira likuiditas sudah penuh, padahal jaringan masih berkembang dan mainnet masih melalui proses migrasi dan verifikasi. Mari kita tegaskan beberapa hal penting. P belum mencapai adopsi massal. Pengguna yang bisa melakukan transaksi penuh masih terbatas. P belum memiliki stabilitas harga global. Harga P di bursa masih bervariasi dan belum mapan secara global. P belum memiliki full liquidity. Tidak semua P yang tercatat di aplikasi atau wallet siap diperdagangkan secara bebas. Inilah bagian yang sering memicu komentar panas dan diskusi sengit. Penonton akan menyoroti klaim versus fakta, membandingkan cerita dengan data, dan membuka ruang untuk debat yang valid. Singkatnya, hype memang cepat tersebar, tapi realita masih menunggu bukti dan adopsi yang lebih luas. Apa yang sebenarnya nyata? Sekarang, mari kita lihat sisi yang sebenarnya nyata. Tidak semua klaim berlebihan atau hype harus diabaikan. Ada hal-hal konkret yang memang sudah berjalan di ekosistem P-Network, yang benar-benar ada dan bisa diverifikasi. Pertama, transaksi P2P.
Transaksi antar wallet di mainnet memang terjadi. Setiap perpindahan Pi tercatat permanen dan bisa dilihat di Blockchain Explorer. Kedua, penggunaan ekosistem tahap awal. Beberapa aplikasi dan program di ekosistem Pi sudah mulai digunakan, meski masih terbatas. Ini adalah tanda awal dari aktivitas nyata di jaringan. Yang ketiga, utilitas berbasis aplikasi. Pengguna sudah dapat memanfaatkan Pi dalam fitur aplikasi tertentu, seperti fitur tokenisasi atau layanan sederhana, yang memberi nilai penggunaan nyata. Di sisi lain, ada hal-hal yang sedang dibangun dan terus dikembangkan. Pertama, kontrak pintar. Pi Testnet sekarang sudah memiliki RPC server, memungkinkan simulasi dan pengembangan kontrak pintar sebelum digunakan di mainnet. Kedua, DeFi dan token ekosistem. Fitur ini sedang dirancang untuk membuka lebih banyak kemungkinan, termasuk pertukaran, tokenisasi aset, dan program insentif. Yang ketiga, alat pengembang. Pi menyediakan dokumentasi dan alat untuk pengembang agar bisa membangun aplikasi di jaringan, membuka ruang inovasi lebih luas. Insight penting yang harus diingat, Pi berada di fase awal penggunaan nyata, bukan realitas massal. Artinya, apa yang sudah terjadi adalah nyata, tapi jaringan masih dalam tahap awal. Ini bukan kegagalan, tapi fondasi untuk pertumbuhan yang lebih besar. Fokus kita tetap pada fakta yang bisa diverifikasi, dan memahami bahwa nilai nyata muncul seiring perkembangan ekosistem. Prospek masa depan. Sampai di bagian terakhir, mari kita lihat apa yang akan menentukan masa depan Pi Network, dan pelajaran yang bisa kita bawa pulang dari video ini. Ada 3 faktor utama yang akan menentukan bagaimana ekosistem ini berkembang. Pertama, adoption. Semakin banyak pengguna yang benar-benar menggunakan Pi untuk transaksi, aplikasi, dan layanan, semakin nyata dampak ekosistem. Kedua, developer ekosistem. Kualitas dan jumlah aplikasi yang dibangun, termasuk smart contracts dan DeFi, akan membuka potensi penggunaan lebih luas. Yang ketiga, liquidity. Kemampuan untuk menukar Pi secara mudah dan aman, baik di exchange maupun antar pengguna, akan membuat sistem menjadi lebih stabil dan dipercaya. Untuk P2P sendiri, potensi berkembang besar jika 2 hal ini terpenuhi. Pertama, infrastruktur matang, wallet, mainnet, KYC dan KYB, keamanan transaksi, semuanya harus siap dan handal. Yang kedua, pengguna benar-benar menggunakan, bukan sekadar klaim atau cerita, tapi transaksi nyata antar wallet dan ekosistem aplikasi. Intinya, Pi Network saat ini masih berada di tahap awal, tetapi fondasinya nyata. Ini adalah fase awal penggunaan nyata yang memberi peluang bagi pionir untuk belajar, memanfaatkan, dan memahami blockchain dari pengalaman langsung. Dan sekarang saya ingin menantang Anda, yang sudah menonton sampai detik ini. Menurut Anda, apakah transaksi P2P di Pi Network sudah nyata, atau masih dalam tahap awal? Tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar. Bagikan apa yang sudah Anda lakukan, atau hal yang Anda amati. Dan jangan lupa, untuk update real data dari Pi Network dan insight mendalam seperti ini, subscribe sekarang. Dengan memahami fakta versus klaim, Anda membawa pulang pelajaran yang jarang dibagikan di luar sana, cara melihat blockchain secara objektif, bagaimana menilai penggunaan nyata token, dan bagaimana mempersiapkan diri untuk peluang yang akan datang. Ini adalah insight yang membuat video ini tetap relevan dan bermanfaat bertahun-tahun ke depan.